Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mas sampean kan ini mau tahun baru kok lemes suaranya. Jadi meskipun mau tahun baru ya daripada nanti nunggu-nunggu ini kan kita masih bisa berbagi dengan ini Mas, khalayak petani di Indonesia. Oh, siap. Nah, ini yang tugas kita itulah. Yang akan kita bahas ini pemirsa kali ini masih tentang herbisida dengan narasumber Pak Hari Priwatama. Ya, ini narasumber tetap kita untuk masalah gulma dan herbisida. Jadi kalau kita membaca, nah ini supaya ini Mas, netizen tidak bingung apa yang dimaksud herbisida pratumbuh dan herbisida pasca tumbuh. Pasca tumbuh. Ya, apa pengertiannya, kemudian apa jenisnya, apa manfaatnya. Kira-kira begitu. Silakan Pak Hari menjelaskan pertanyaan kami tersebut. Silakan Mas. Baik Pak, jadi terkait dengan herbisida pratumbuh dan pasca tumbuh, ini memang merupakan penggolongan herbisida berdasarkan waktu aplikasinya ya Pak. Nah, Oh ya, jadi kalau waktu yang aplikasinya. selama ini kan yang kita bahas adalah herbisida pasca tumbuh, yang kemarin-kemarin glifosat, paraquat, segala macam itu adalah herbisida pasca tumbuh, di mana herbisida tersebut diaplikasikan pada saat gulma itu sudah berkembang. Nah, tapi ada satu golongan herbisida lagi yang disebut dengan herbisida pratumbuh. Nah, herbisida ini diaplikasikan pada permukaan tanah ketika gulma itu belum tumbuh. Nah, artinya jadi dia diaplikasikan lebih banyak pada saat dilakukan pengolahan tanah, Pak. Oh ya. Jadi biasanya kita mengenal istilah yang namanya minimum tillage atau no tillage atau tanpa pengolahan tanah. Itu biasanya dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan aplikasi herbisida yang pratumbuh. Nah, tujuannya diaplikasikan herbisida pratumbuh adalah untuk menghambat atau mencegah pertumbuhan dari biji-biji gulma, Pak. Nah, biasanya kan kalau di tanah itu kan sudah banyak tuh biji-biji gulmanya, terutama nanti ada gulma-gulma rumputan ataupun gulma-gulma berdaun lebar yang dia memang memproduksi banyak biji. Nah, ketika diaplikasikan si herbisida pratumbuh ini, maka ketika biji akan berkecambah, terjadi kontak dengan si herbisida, ini tidak jadi atau gagal tumbuh gitu istilahnya. Makanya dikenal dengan herbisida pratumbuh. Nah, ada beberapa bahan aktif yang ya Pak. Ya, sebelum ke jenis bahan aktif pratumbuh ya. Itu kan kita selama ini kan mengenal menanam padi dengan sistem padi TOT. Tanpa olah tanah kan itu kan. Tanah. Nah, gitu. Tillage atau no tillage sama sekali. Itu tadi TOT itu. Ya itulah kami cuma menegaskan aja. Jadi kan di dalam budidaya itu kan didukung oleh teknologi tadi itu. Iya. Ya. Jadi jenisnya apa aja Mas yang pratumbuh tadi? Yang pratumbuh tadi ada beberapa bahan aktif Pak. Kalau yang dari dulu sudah sering dikenal itu yang bahan aktifnya seperti diuron, kemudian ada oksiflurfen, ametrin, atrazin, butaklor, nah seperti itu Pak. Terus ada yang generasi terbaru, baru beberapa tahun kebelakangan ini adalah indaziplam. Nah ini adalah jenis-jenis dari herbisida pratumbuh. Memang lebih sedikit dibandingkan dengan jenis yang pasca tumbuh gitu. Nah, salah satu fungsinya si herbisida pratumbuh ini banyak sekali berperan ketika kita akan membudidayakan tanaman yang memiliki jarak tanam yang rapat. Nah, karena kalau dia sudah tumbuh si tanaman budidaya, kalau kita mau aplikasikan herbisida pasca tumbuh kan cukup sulit. Nah, jadi bisa menyebabkan dampak kepada si tanaman budidaya. Makanya dibantulah dengan herbisida yang pratumbuh. Nah, biasanya nanti efeknya itu bisa bertahan 3-4 bulan tanpa ada pertumbuhan gulma, Pak. Nah, tetapi dengan generasi yang terbaru, yang bahan aktif yang indaziplam tadi, itu bisa bertahan 6-8 bulan tanpa terjadinya pertumbuhan gulma. Gitu. Mas ngomong-ngomong, siapa dulu pernah menguji
Indasiflam itu. Pernah. Nah, tapi kan kok di kelapa sawit Mas itu fungsinya apa ini? Ya. Jadi kalau yang kemarin kita ujikan memang di kelapa sawit. Jadi si pratumbuh ini bisa diaplikasikan dengan 2 cara, Pak. Jadi yang Oh, pertama sudah dijelaskan tadi adalah pada saat pengolahan tanah. Nah, ya. yang kedua yang kita kemarin coba di tanaman kelapa sawit adalah pada saat si gulma sudah tumbuh malah. Jadi di Oh, areal tanaman yang menghasilkan. iya. Jadi kita campur dengan glifosat, kemudian kita aplikasikan di piringan dan pasar pikul kelapa sawit. Nah, itu kita aplikasinya pada saat dia sudah TM si tanaman kelapa sawit. Nah, ternyata setelah kita aplikasikan itu bisa mengurangi rotasi aplikasi herbisida, Pak. Jadi Hmm. dalam 1 tahun itu yang umumnya 3-4 kali aplikasi, dengan campuran si indaziflam tadi itu bisa 1-2 kali rotasi saja per tahun. Oh, iya. Jadi sangat signifikan mengurangi rotasi aplikasi herbisida, Pak. Iya, Nah, artinya kan kalau itu kan dicampur antara yang pasca tumbuh dan pratumbuh dengan tadi, pratumbuh. indasiflam tadi. Nah, iya. Baru paham saya sekarang ini karena tanya ini. Dulu kok apa maksudnya kan gini, campur apa Jadi itu udah kita tujuannya itu harus bandingkan jelas itu, Pak. dulu. Iya. Yang kita campur dengan indaziflam, itu pertumbuhan gulma kembalinya baru terdeteksi pada 8 bulan. Wow, Nah, setelah aplikasi. Jadi luar biasa itu. iya, itulah kita kan karena membahas masalah pasca tumbuh dan pratumbuh karena kan Iya, biji-bijinya kan jadi nggak berkembang lagi gitu kan Mas dengan iya, indasiflam. Ini yang harus diperhatikan ke ini loh ke petani ke apa. Dengan demikian nggak banyak kerjaannya untuk ini kan weeding untuk apa betul. membersihkan gulma rumput tadi Hmm, termasuk siklus tadi Mas putaran. iya, Baru betul. paham aku kalau dicampurkan dengan yang pratumbuh ya kan gitu. Selain Eh, untuk yang tanaman semusim kan Mas, memang betul. yang rapat tadi itu ya nggak Hmm, perlu sibuk-sibuk lagi gitu. iya. Tapi Kayak untuk yang jagung, kemudian jagung padi. Nah, itu kan jarak tanamnya rapat tuh. rapat, ya sulit menyiangi lah pokoknya kan Sulit gitu. menyiangi gitu. Iya, untuk yang ditanam luas sawit tadi kan memang untuk apa namanya, memperpanjang, Iya, mengurangi tidak terlalu rotasinya. sering juga gitu, Iya, karena tumbuh. Nah, itulah, itu kan memang bahasan kita kali ini kan pas ketemu Mas, apa, yang pasca tumbuh dan pratumbuh ternyata juga bisa digabungkan menjadi, aplikasinya tadi lebih efisien kira-kira kan gitu, Mas? bisa digabung Ya. bersamaan. Nah, pertanyaan saya kan Mas, berarti Iya, yang Pak. selain indasiflam tadi, Mm-mm. nah itu apa saja yang mungkin pernah sampean coba-coba Mas? Terutama diuron, kemudian oxyflorven, Pak. Oh, ya. Oh, oh. Itu untuk di tanaman semusim atau tanaman perkebunan? Tanaman semusim bisa, di tanaman perkebunan bisa. Jadi Oh, memang kalau di tanaman perkebunan itu ketika replanting, itu hmm. kan kita biasanya perlu menanam kacangan. Nah, Nah, jadi supaya si dalam pemeliharaan kacangan ini kita tidak perlu lagi yang namanya menyiangi gulmanya gitu, Pak. oh Jadi ya. supaya pada saat kita setelah aplikasi si diuron ataupun tadi indaziflam yang terbaru pada saat olah tanah, kemudian kita bisa menanam kacangan tanpa kita perlu melakukan penyiangan gulma di sekitar kacangan tadi. Jadi si kacangan tidak terganggu pertumbuhannya. Mas ngomong-ngomong nanti kacangannya ikut mati gimana itu? Enggak, Pak, karena kacangannya kan sudah kita tanamnya dalam bentuk bibit. Kemudian Oh, si herbisida tadi kan kita aplikasi pada saat pengolahan tanah. Jadi setelah garu yang terakhir baru kita aplikasikan herbisidanya. oh gitu, iyalah. Oke lah Mas, terima kasih sudah memberikan apa tadi penjelasan mengenai aplikasi dari herbisida pratumbuh Tumbuh dan pasca tumbuh beserta apa ya namanya bahan gabungannya aktif. ya, Ya, bahan gabungan. aktifnya kan kira-kira gitu. Ya kita masih cerita-cerita terus mengenai herbisida. Nanti kita bahas juga kemarin sudah glifosat sudah paraquat sudah. Nah, nanti kita bahas satu persatu lagi, Mas. Siap. Mudah-mudahan ya itu tadi membantu petani kita mengelola apa budidaya pertaniannya. Oke, terima kasih Mas
Hari Pratama. Sama-sama Pak. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.